Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikron Irwan. Saya mahasiswa dari Politeknik Altek Riau. Di video kali ini, dengan mata kuliah pemrograman mobile, saya akan menjelaskan sedikit tentang Android Studio. Yang dimana kami belajar dengan Android Studio dan menggunakan bahasa Kotlin. Nah, pertama-tama perkenalan tentang Kotlin. Jadi, Kotlin itu merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan secara open source oleh JetBrains dan mendapat dukungan resmi dari Google. Maaf, program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Kotlin akan dijalankan menggunakan JVM atau Java Virtual Machine. Dengan basis ini, Kotlin dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi, seperti aplikasi Android, iOS, aplikasi backend, dan lain-lain. Nah, jadi kita akan mencoba menjalankan Kotlin di sebuah Android Studio atau di Android Studio. Nah, jadi yang pertama kita membuat nama package baru. Cara membuat package baru yaitu di sini. Klik kanan, terus new package. Oke. Contoh, sini kita buat ini di dalam berarti ini dibuat di project semester 4 terus di dalam main. Oke. Nah, nama package-nya sini saya buat Micron. Nah, ini kita hapus saja karena ini cuma contoh. Ini saya menggunakan device teman saya karena kan device saya tidak mendukung. Android Studio ini membutuhkan device-device yang ya cukup-cukup tingkat atas lah dengan performa yang lebih. Terus pada selanjutnya kita akan bentar. Nah, selanjutnya kita akan membuat yaitu namanya activity. New activity. Nah, di sini kita membuat mana dia ya? Nah, MZT Vice Activity. Ini kenapa kita memilih ini? Karena ini untuk halaman kosong yang belum ada apa-apa. Nah, kita cukup mengisi nama yang di atas. Jadi layout name-nya akan mengikut. Kita buat di sini misalnya Activity 9. Nah, ini akan mengikut otomatis. Tapi kalau mau kalian ubah juga nggak apa-apa. Finish. Nah, ini dia Activity 9. Karena kita tidak butuhkan, kita hapus saja. Nah, jadi di sini kita contoh main activity pelet. Nah, pelet ini palet apa lah itu? Ini kita klik bagian sini. Udah diklik. Untuk menampilkan berbagai macam komponen lainnya. Misalnya di sini ada text view, kita seret, kita masukkan dalam sini. Nah, itu akan menjadi kita besarinnya text view. Nah, terus di sini ada plain text, ada button, ada widgets, layout, containers, dan lainnya. Banyak. Nah, terus setelah menambahkan beberapa komponen, nih kita misal pakai button, secara otomatis perhatikan bagian ini, bagian kode. Saat menambahkan komponen, secara otomatis ide akan menambahkan kode programnya untuk dapat disesuaikan lebih lanjut. Nah, jadi di sini apa namanya sudah ada, maksudnya itu ini yang dari sini ya, nih luas segitiga, luas persegi, button. Nah, ini
auto terisi sih sebenarnya codingannya. Jadi kita cuman tinggal menyesuaikan. Terus kita menyesuaikan saat pertama kali aplikasi dijalankan. Jadi di sini sebagai contoh, sebagai tugas, kami disuruh menghitung luas segitiga, luas persegi, terus juga hasilkan gitu. Berapa hasilnya? Jadi di sini luas segitiga, itu kan ada sisi kali sisi atau alas kali tinggi, bagi dua. Nah, terus kalau untuk luas persegi, maaf, kalau untuk luas persegi itu ada sisi kali sisi. Di sini misalnya kita masukkan nama, ini belum ada teman-teman. Nah, di sini kita masukkan luas, lo, ya luas persegi. Misalnya 15 dikali 15. Itu 225. Karena persegi itu kan sisi kali sisi. Nah, kalau misalnya segitiga, itu misalnya kita buat 10. Nah, jadi ini kan dikali. Terus dibagi dua. 150 bagi dua hasilnya 75. Nah, untuk penerapan constraint. Nah, jadi di sini kita penerapan constraint. Mana itu ya? Dari sini dong. Udah terhalang pula. Nah, ini. Kita contohkan di second activity XML filenya. Nah, jadi di sini kita misalnya menambahkan, ini udah ada contoh tadi, si Raffi. Kita menambahkan, apa ya, checkbox lah ya. Checkbox ini kita seret, kita letak di sini. Bentar, kita atur dulu. Nah, ini akan otomatis menambah ke sini dia, checkbox. Terus kita tambahkan, apa namanya, plain text. Salah, bukan plain text. Ya, sebagai contoh, terlalu besaran sih. Contoh, text view, text view. Udah, ditutup. Kita atur. Coba di sini. Sini lah. Nah, jadi itu akan otomatis menambah di sini ya. Nah, jadi ini text view 2, ini checkbox. Nah, jadi di checkbox ini kita bisa mengedit kata-katanya. Kita ganti dengan I'm not robot. Oke. Untuk penerapan constraint, nah ini kalau misalnya kita run, nah di sini kita sudah nge-run, I'm not robotnya belum belum sesuai ya. Di sini kan di bawah. Nah, yang di run di atas. Jadi kita harus menerapkan constraint-nya. Constraint-nya itu kita sambungkan, ini misalnya kita sambungkan ke sini. Nah, yang ini kita sambungkan ke parents. Kalau misalnya cuma ke atas saja, itu dia akan pindah di atas. Di sini dia akan mengikat ke bingkai, ke ini namanya parents ya, nih, finger nih, ini parents namanya. Nah, terus selanjutnya kita akan mengikat ke sini. Ini akan mengikat ke, kejauhan, ke sini. Nah, tanda dia sudah ikat, itu tandanya di ini, garis biru. Terus ini kita pindahkan ke bawah. Karena si text view tadi sudah kita ikat sama box, nanti dia akan mengikut. Terus yang ini kita terapkan ke bawah. Ya.
Wih, kalau benar sakit itu, kalau benar sabar. Mungkin, tidak enak aja dalam Pak. Ada Serena, ada juga Franco. Baru kita arahkan. Ada yang Ikat ini nggak apa-apa juga. Oke. enak dong. Nah, sudah. Ini bisa diisi ya. Cie. Udah cocok nih. Terus selanjutnya ada penjelasan tentang loket. Apa itu loket? Ini loketnya di panel bawah. Nah, di sini loket di Android Studio adalah alat yang menampilkan lock system dan pesan debugging dari perangkat Android, fisik atau emulator. Nah, ini sangat berguna untuk melacak apa yang terjadi di aplikasi saat dijalankan, terutama saat ada error atau crash. Nah, jadi kalau misalnya ada error di bagian sini atau di bagian codingan, itu akan muncul pada loket. Selanjutnya penjelasan tentang emulator. Nah, jadi emulator di sini di Android Studio, alat yang meniru atau mensimulasikan perangkat Android. Ini dia. Nih, ini emulator namanya nih. Dia itu seperti HP atau seperti betul-betul Android. HP yang ada di dalam PC. Jadi perangkat Android yang ada di dalam komputer. Nah, itulah. Jadi ini memungkinkan kita menjalankan dan menguji aplikasi tanpa harus pakai perangkat fisik, tanpa harus pakai HP. Jadi kita bisa di sini juga di emulator juga kita bisa menggunakan semuanya. Nah, ini memang betul-betul seperti HP. Di sini juga kita bisa buka YouTube. Nah, terus juga kita bisa ngapain aja di emulator ini. Jadi fungsinya itu untuk menguji aplikasi di berbagai versi Android dan ukuran layar. Jadi ada beberapa versi Android ya, dan ukurannya juga bisa besar. Ada yang kayak tablet gitu. Create virtual device. No, create virtual. Nah, ini kita bisa memilih device sesuka hati kita. Jadi karena takut ini keberatan, kita hanya menggunakan dua device. Yang ini aja, tutup aja. Nah, jadi mungkin mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang kata. Saya nggak sempat ngimpor. Ya, proyek saya kan waktu udah mepet juga. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.